Sebenarnya sebetulnya teman-teman udah mulai paham sih Pak, kalau saya lihat ya, bagaimana teman-teman bisa menyebutkan tadi negara apa dengan sistem pemerintahan apa, kayak Amerika, demokrasi, kemudian Inggris, monarki konstitusional, itu benar, tapi dikombin. Sudah semenjak dahulu, raja itu pengen berkuasa terus-menerus. Menurut raja, menurut kerajaan, ya sudah oke kepemimpinannya. Tapi kan tidak cukup begitu. Ya standarnya adalah bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana teman-teman, sehat semuanya? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Dan kita melihat Bu Silka kelihatan juga sehat kan meskipun dalam perjalanan. Harus tetap menjaga stamina dengan berbagai pekerjaan yang numpuk. Kita mulai Bu Silka ya. Ya Pak. Oke teman-teman, pada hari ini itu pertemuan keempat. Yang kelas lainnya itu pertemuan kelima, karena kebetulan pada minggu kemarin hari Senin dan Kamis itu adalah libur dan teman-teman tidak mengubah jadwal, meskipun seharusnya tetap ada pengganti meskipun merah. Target kampus itu kan boleh libur tapi harus pengganti, maka hari ini adalah pertemuan keempat. Sebagaimana yang ada di dalam konten tadi yang saya berikan, teman-teman semua sudah menyimak tentang konstruk dan mode pengelolaan kekuasaan. Jadi kalau saya daripada menjelaskan detail, lebih baik lihat di konten. Sesudah itu kita masuk ruangan, tinggal bagaimana kita berdiskusi, maksudnya memperdalam. Meskipun saya berusaha untuk membahas 1-2 menit saja, mengulang apa yang disampaikan. Ini teman-teman terkait konstruk dan mode pengelolaan kekuasaan. Ini referensinya. Apa yang sudah dimiliki? Kalau teman-teman belum, segera hunting, baik di perpustakaan ataupun di toko buku ataupun ke kakak kelas. Jadi tidak harus membeli, tetapi harus memiliki, maksudnya harus membaca, supaya referensi teman-teman lebih kaya. Ini adalah pada pertemuan kemarin ketika kita membahas bagaimana pendekatan kajian sosiologi politik itu dengan penanda tradisional, behavioristik, dan post-behavioristik. Di situ kita tradisional, behavioristik, post-behavioristik itu kemudian penandanya itu kemudian kita bisa membedakan pada titik nilai, metode, fokus kajian, unit analisis, lokus kajian, model analisis, dimensi, dan level kajian. Ini definisi dan perspektif tentang kekuasaan. Kekuasaan adalah konsep yang begitu terbuka, sehingga tidak mungkin mengedepankan pengertian tunggal. Jadi, hampir setiap orang itu diperbolehkan untuk membuat definisi pengertian tentang kekuasaan berdasarkan pada pengalaman masing-masing. Baik di dalamnya membahas tentang karakteristik, sumber-sumber kekuasaan, dan bagaimana distribusi dan konsekuensi tentang sebuah kekuasaan. Montesquieu yang menjadi referensi semenjak kita membahas tentang pengatur ilmu politik, di situ ada tipologi pemerintahan yang ditampilkan oleh Montesquieu. Ada republik, ada monarki, ada despotisme. Dan ini adalah yang relatif menjadi tidak cukup bahan perbincangan, tetapi praktek dari para pengelola negara yang ada saat ini. Montesquieu tidak setuju pernyataan Hobbes yang menyatakan
manusia adalah serigala manusia yang lain. Man is instead of war of all against all. Jadi Montesquieu tidak setuju bahwa manusia adalah serigala yang selanjutnya dia itu adalah semacam penguasa negara, itu penguasa yang mempunyai power, mempunyai seperti serigala. Tetapi Montesquieu itu menyatakan bahwa hanya manusia yang berbudaya primordial yang mudah terlibat perkelahian. Sikap hidupnya dipandu oleh insting melindungi diri dan kegiatan reproduksi. Jadi kalau teman-teman melihat terkait dengan kehidupan budaya yang sangat primordial, maka yang dikedepankan adalah perkelahian. Dia tidak bisa menerima konflik kecuali harus berkelahi. Padahal kalau dalam kehidupan bernegara, konflik itu sebagaimana yang disampaikan Marx dan Randolph dan lain-lainnya, ada sebuah solusi bagaimana ketika ada perbedaan dalam pengelolaan negara, maka konflik itu perlu dihadirkan. Kalau Marx mengarah kepada bagaimana tentang perbedaan kelas, tapi Randolph adalah bagaimana pengelolaan negara yang lain. Ini selanjutnya kita bergeser kepada apa yang disampaikan oleh ini tentang Montesquieu, tentang demokrasi, aristokrasi, monarki, dan despotisme sebagaimana yang ada di tabel tadi. Di sini apa yang membedakan terlihat jelas antara demokrasi, aristokrasi, monarki, dan despotisme. Bagaimana demokrasi itu kekuasaan menyebar di tangan semua orang, atau aristokrasi itu tersebar di beberapa orang, meskipun mungkin kalian melihat ada sebuah negara yang dia memberikan label demokrasi, tetapi pada prakteknya dia melaksanakan aristokrasi. Bahkan ada yang menggunakan monarki. Jadi hanya di tangan satu orang. Kalau sebuah negara sudah di tangan satu orang, itu monarki. Tidak ada bedanya dengan pola-pola lama, kerajaan-kerajaan dahulu yang meskipun sudah pernah diprotes terkait dengan monarki ini. Bahkan dalam hal pemerintahan daerah pun, terkadang monarki itu menjadi sesuatu yang menarik untuk dihadirkan. Suaminya menjadi bupati, 2 tahun periode selanjutnya karena dibatasi oleh Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Pemilu, maka sudah tidak boleh. Akhirnya dia menampilkan istrinya, menampilkan anaknya, menampilkan lain-lainnya. Mungkin kalian bertanya, Pak, apakah itu tidak boleh? Ya, kalau memang itu produk demokrasi yang sebenarnya, it's okay. Tetapi ketika dia prosesnya dengan pola monarki atau bahkan despotisme, itu pasti akan memunculkan kritik, protes dari warganya. Apakah protes kritik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kemudian kita ngomong prinsip pemerintahan. Kalau demokrasi itu menghormati penegakan hukum, setiap warga mengabdi kepada kepentingan umum. Kalau aristokrasi itu relatif hampir sama dengan demokrasi, kalau monarki menjadi berbeda. Penghargaan terhadap individu didasarkan pada status hierarki. Apalagi despotisme. Yang muncul adalah ketakutan. Jadi ketakutan itu menjadi yang paling mendominasi. Kalau dalam bahasa ukurannya, kecil, moderat, besar, semangat bangsa, demokrasi, kesederajatan partisipasi, kalau aristokrasi, kesederajatan partisipasi juga sih sebetulnya. Kalau monarki, diskriminasi dan ketidakadilan. Adapun despotisme, kesederajatan, rasa takut, impotens, dan non-partisipasi. Adapun tingkat stabilitas dan moderasi, di dalam demokrasi tidak stabil dan tidak moderat dalam menggunakan kekuasaan, maksudnya dia naik turun. Kalau aristokrasi dapat menjamin moderasi dalam penggunaan kekuasaan dan kebebasan keluarga negara.
Monarki tidak stabil, tidak moderat dalam penggunaan kekuasaan. Despotisme tidak stabil, tidak moderat dalam penggunaan kekuasaan. Ini Weber mengatakan terkait dengan kekuasaan, bahwa ia memungkinkan seseorang dalam relasi sosialnya berada dalam posisi bisa menjalankan apa yang diinginkan meski menghadapi resistensi. Power menurut Weber sebagai sebuah kemungkinan menjalankan kehendak mengharuskan kita memahami kesadaran atau intensionalitas individu terhadap tindakannya. Jadi penekanan Weber itu adalah bagaimana posisi, maksudnya relasi sosial yang berhubungan dengan posisi seseorang itu selanjutnya terkadang menghadirkan daya tolak dari orang-orang lain. Teman-teman, ini adalah sumber legitimasi kekuasaan menurut Weber, dan mungkin di beberapa negara, khususnya negara ketiga, sangat terasa. Tradisi, karisma, dan instrumen rasional. Ini dihubungkan dengan contoh-contoh sebagaimana yang saya sampaikan dalam instruksi tadi, sangat paham, teman-teman. Itu teman-teman terkait dengan pertemuan, itulah terkait dengan pertemuan keempat. Sekarang tinggal waktu untuk berdiskusi, teman-teman. Silakan menanyakan kalau ada hal yang mungkin menurut teman-teman kurang bisa dipahami dari penjelasan saya, atau mungkin ada sesuatu fenomena yang berkebalikan dengan yang saya jelaskan. Silakan teman-teman. Nanti kalau tidak ada yang bertanya, malah ganti saya yang bertanya. Kan enak. Kuliah itu tidak usah dibuat sulit. Jadi kalau teman-teman paham, ya sudah. Kalau untuk mengetahui paham atau tidak, bertanya. Kalau tidak bertanya, saya tanya, kan begitu. Ini meskipun off cam semuanya lah. Ketika kita bertanya, maka asik nantinya. Karinina bisa on cam. Karinina, saya bisa komunikasi dengan dirimu. Karinina sedang semedi kelihatannya, atau sedang khusyuk sholat ini. Silakan Nurul. Itu tadi cuma menyampaikan Karina sedang sholat, Bapak. Oh, sedang sholat. Jadi sholat itu dalam bahasanya ya sholat. Oke, Marcelino. Tadi ketika saya membuat instruksional dalam hal melihat YouTube tadi, kamu merespon negara mana tadi? Halo. Tadi kan ada pilihan beberapa negara yang teman-teman harus menyesuaikan dengan NIM-nya. Jadi kalau NIM 1 itu komentar tentang Malaysia. Brunei nomor 2, Thailand nomor 3, Vietnam nomor 4, Singapura nomor 5, Amerika nomor 6, 7 Arab Saudi, 8 Inggris, 9 Turki, 0 Indonesia. Digit terakhir itu, Marcelino, digit berapa kamu? Saya 26, jadi digit 6, Pak. 6. Kalau 6 kan dirimu harus berkomentar, merespon tentang Amerika. Nah, ini kan ya memang kadang-kadang mahasiswa itu lupa terhadap perintah-perintah itu. Menurut Marcelino, terkait dengan kekerasan, konstruk dan mode pengelolaan kekuasaan, atau lebih khusus gimana? Pengelolaan kekuasaan di Amerika itu mendasarkan kepada demokrasi,
maksudnya republik demokrasi, atau republik aristokrasi, atau monarki, atau despotisme, sebagaimana penjelasan saya tadi. Memilih salah satu aja, dan nanti kemudian dijelaskan. Amerika Serikat. Harusnya demokrasi sih, Pak. Demokrasi apa? Maksudnya republik demokrasi maksudnya. Mengapa kamu atau Marcelino mengatakan Amerika itu adalah republik demokrasi? Karena kan dia sistemnya juga memilih presiden kan, dan sejumlah warga negaranya pun diberikan kesempatan untuk memberikan voting kepada presidennya. Jadi secara garis besar ya kesetaranya ada dalam setiap warga negaranya. Oke. Intinya kalau di Amerika itu setara begitu ya. Oke. Saya pengen yang dijawab oleh Yudhistira. Apa Yudhistira tadi? Yudhistira timnya berapa sih? Yang 042, Pak. 42. Jadi dirimu menjawab tentang Brunei. Apa yang terjadi di Brunei? Republik Demokrasi? Di Brunei, sepengetahuan saya itu dipimpin oleh seorang sultan yang dia sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Jadi negara Brunei coraknya pemerintahannya monarki, Pak. Monarki. Yakin? Yakin sih, Pak. Oke. Jadi karena di situ ada sultan ya. Jadi label sultan itu label monarki. Tapi apakah betul di Brunei itu proses misalkan pergantian kepemimpinan itu adalah dari raja ke anak raja selanjutnya atau dari sultan ke anak sultan selanjutnya? Adakah pemilu atau tidak ada pemilu yang terjadi di Brunei? Enggak ada pergantian pemimpinnya berdasarkan ini apa? Kayak tingkat kekeluargaan gitu, Pak. Coba nanti dilihat lagi ya. Oke. Baik. Rolita, kamu di mana Rolita? Di rumah, Pak. Enggak, maksudnya NIM-mu berapa NIM-mu? Oh, astagfirullah. Di 048, Pak. Inggris. 8 itu Inggris. Inggris itu apa bentuknya? Monarki konstitusional. Monarki. Ya, konstitusional. Keberadaan Perdana Menteri bagaimana di sana? Kalau Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, tapi kalau raja itu sebagai kepala negara. Jadi berbicara Inggris itu monarki konstitusional. Iya, Pak. Bagaimana penjelasannya itu? Undang gitu sih, Pak. Hah? Sudah jelas, Pak, saran saya. Sudah. Kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang kan konstitusional. Apa perbedaannya dengan Republik Demokrasi? Mungkin kalau Republik Demokrasi itu masih menerapkan sistem pemilu gitu, Pak. Tapi sedangkan kan kalau kerajaan itu masih menurut keturunan, Pak. Kalau Perdana Menteri dipilih oleh? Kalau itu kurang tahu, Pak. Coba dilihat lagi. Nurul Andari, kamu nomini berapa? Turki, Bapak. Turki. Bagaimana dengan Turki? Sama, Bapak, monarki konstitusional. Yang betul. Ya, 100, Bapak. Monarki Turki hari ini dengan Turki 2003 beda lah ya. 1923.
Sekarang 2022 lah, Pak. Lah ya sekarang 2022. Kalau dahulu itu ada yang namanya Turki Utsmani, menjadi penguasa dari kerajaan Turki. Tapi semenjak itu Kemal Atatürk menghadirkan sebuah model negara yang berbeda. Coba dilihat lagi ya Nurul Andari untuk Turki ya. Reza, Iya, Pak. dirimu mana? Saya 075. 075. Singapura, bagaimana Singapura? Singapura setahu saya kan republik ya, Pak. Parlemen republik. Jadi dipimpin kepala negara dipimpin presiden, tapi kepala pemerintahan dipimpin Perdana Menteri. Apa namanya itu? Iya. Saya tadi kurang tahu, Pak. Oke, tapi tidak tahu labelnya ya. Iya, Pak. Oke, terakhir Karinina. Anggita, dirimu di mana Karinina? Kok diam saja? Teman-teman, jadi kita ngomong itu semuanya mengkategorikan tentang Republik Demokrasi, ya, Republik Aristokrasi, Monarki dan Despotisme. Itu selanjutnya supaya teman-teman memahami betul apa sih bagaimana sih yang terjadi di Inggris, di Amerika, di Brunei, Singapura. Begitu juga yang terjadi dengan yang ada di Indonesia. Indonesia itu kan negara yang dia menyatakan Republik Demokrasi, tapi terkadang mempraktekkan yang pola monarki karena dulu pernah ya bagaimana, siapa sih yang tidak tertarik untuk menjadi penguasa selamanya? Pasti secara kodrati manusia tertarik lah, tapi kan sudah pernah diprotes oleh rakyatnya, misalkan melalui reformasi misalkan, sehingga Nurul izin merevisi Turki masuk Republik Demokrasi. Ya betul, Turki sekarang memang Republik Demokrasi semenjak Kemal Atatürk. Dari dahulu itu Turki itu bukan mengarah, dia monarki. Meskipun kekuasaannya luar biasa, seluruh negara, maksudnya bagian kerajaan Turki Utsmani ke banyak negara. Contoh misalkan di Nusantara, seperti kerajaan Keraton Yogyakarta, itu bagian dari Turki Utsmani. Ketika dia menjelaskan mempunyai label atau gelar Sayyidin Panotogomo dan selanjutnya itu, dia adalah bagian Turki Utsmani ketika itu. Sehingga kalau melihat berbagai sudut dari Keraton Yogyakarta, maka sedikit banyak dia ada hubungannya dengan model kekuasaan keislaman pada waktu itu. Meskipun ya dia berada di Jawa. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu tadi untuk menggugah teman-teman. Sebetulnya seperti apa sih? Misalkan yang terjadi dengan Inggris. Inggris sudah menemukan atau mana ini? Rolita kok hilang ini? Rolita hilang. Kalau nggak kita lanjutkan, nanti biar Rolita nyambung lagi. Misalkan yang kita tanyakan terhadap Marcelino. Marcelino itu kan tadi apa yang sebenarnya terjadi dengan
Marcelino tadi dengan Singapura ya? Amerika, Pak. Oh, Amerika. Iya. Amerika itu adalah negara apa, Marcelino pastinya? Ya, Republik Demokrasi. Federal gitu sih, Pak. Ya, Republik Demokrasi. Dan kita paham bahwa Amerika menjadi referensi untuk bagaimana kita membahas itu semua. Maksudnya, proses demokrasi yang ada di Amerika itu mengarahkan kepada proses rasionalisasi terkait dengan pengelolaan negara. Rolita terlempar-lempar ya. Dikit-dikit terlempar. Jadi kita itu pembahasan seperti itu, ini kan contoh ya, beberapa saja, belum semuanya, belum semua negara. Akhirnya kita bisa membedakan antara negara satu dengan negara lainnya. Dan yang lebih penting adalah ketika pembahasan tentang sistem sebuah negara itu, teman-teman, selanjutnya teman-teman paham bagaimana seseorang bisa berkuasa di negara atau terjadi proses pergantian kepemimpinan yang ada di negara tersebut. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bu Silka mau menambahkan terkait dengan hal ini? Sebetulnya teman-teman udah mulai paham sih Pak, kalau saya lihat ya, bagaimana teman-teman bisa menyebutkan tadi negara apa dengan sistem pemerintahan apa, kayak Amerika demokrasi, kemudian Inggris monarki konstitusional, itu benar, tapi dikombin dengan sistem parlementer, sistem pemerintahan parlementer. Kemudian kalau Singapura tadi kayaknya masih kurang tepat ya, Singapura kalau nggak salah demokrasi ya Pak Agus. Iya. Nah, jadi mungkin teman-teman, yang penting teman-teman udah mulai memahami nih untuk sistem pemerintahan apa dari negara-negara tersebut, tinggal kembali bisa dibaca ulang, memahami lagi bentuk-bentuk pemerintahannya seperti apa sih, karena banyak bentuk pemerintahan yang kemudian ada kombinasi di situ, kayak tadi monarki konstitusional, kalau dulu Inggris di tahun 1800-an itu dengan sistem aristokrasi, kemudian makin kesini menggunakan sistem pemerintahan monarki konstitusional. Nah, itu kan harus dipahami tuh bagaimana kemudian sejarahnya mereka kemudian mengubah sistem pemerintahannya agar betul-betul paham apa sih perbedaan dari demokrasi, aristokrasi, monarki, dan juga despotisme itu sendiri. Itu aja sih Pak Agus. Terima kasih Bu Silka atas tambahannya. Itu dari Bu Silka, teman-teman, tambahannya. Sekarang kalau sudah tidak ada permasalahan, harapan saya adalah teman-teman memahami tentang pengelolaan kekuasaan dalam sebuah negara, yang itu adalah menjadi konstruk dan mode sebuah negara, itu perlu dipahami, dan nanti ketika kalian menjadi pengelola negara, taruhlah Indonesia, itu bisa memahami dan mempraktekannya. Karena kadang-kadang kalau tidak mau memahami dan mempraktekkan, ya siapa sih yang tidak mau menjadi penguasa? Siapapun pasti tertarik lah menjadi penguasa. Apalagi penguasa seumur hidup, pasti tertarik lah. Tapi kan masalahnya adalah sudah semenjak dahulu raja itu pengen berkuasa terus-menerus. Menurut raja, menurut kerajaan ya sudah oke kepemimpinannya. Tapi kan tidak cukup begitu. Ya standarnya adalah bagaimana kesejahteraan dan kemakmuran rakyat itu kemudian terrealisir. Sekarang kita bergeser kepada teman-teman menulis paper untuk nanti menjadi hal yang disubmit kepada jurnal. Pada pertemuan keempat ini teman-teman sampai kepada pembuatan metode. Kalau pertemuan kelima itu sudah pembahasan. Pertemuan keempat teman-teman masih dalam penulisan metode. Mau menggunakan metode, Pak saya menggunakan kuantitatif, Pak saya kualitatif. Ya tidak cukup ngomong kuantitatif kualitatif, tetapi turunannya seperti apa. Tapi yang lebih penting adalah pada kesempatan ini
teman-teman melakukan penelitian itu kan by doing. Maksudnya riset sambil mengerjakan. Yang kemungkinan besar subjeknya, informannya itu adalah di tempat kalian semuanya. Marcelino pasti meneliti yang ada di DKI, tidak meneliti yang ada di Jawa Timur. Mengapa? Iya, Marcelino pada saat ini di DKI. Ketika meskipun kampusnya UNESA, ya masih menikmati bukan kampung halamannya, kota halamannya untuk melakukan penelitian itu karena basisnya di sana. Begitu juga Rolita, Yudhistira, Reza, Nurul Andari dan semuanya. Itu minimal setengah halaman yang di dalamnya adalah metode apa, alasannya bagaimana, selanjutnya memilih teori apa, dan mengapa kok memilih teori itu. Jadi, metode dipilih intinya adalah memudahkan peneliti untuk melakukan riset. Teori dipilih digunakan untuk peneliti untuk melakukan analisis data produk riset teman-teman nanti. Yang bukan mungkin minggu depan pertemuan kelima teman-teman selanjutnya akan menulis tentang pembahasan. Silakan teman-teman kalau terkait dengan penulisan apakah ada yang perlu ditanyakan? Karena ini teman-teman memang dulu pernah mempunyai tugas proses penulisan, jadi sebetulnya relatif lebih mudah memahami. Tetapi ketika teman-teman papernya pada waktu taruhlah sosiologi hukum dulu belum terpublis, pasti ada pertanyaan, mengapa ya kok belum terpublis? Apakah memang saya kurang serius dalam menulis? Pertama, atau kedua, terkait dengan hasil penelitiannya nggak meyakinkan. Nah, atau mungkin yang ketiga, ya terlalu banyak terkait copy paste yang selanjutnya orang tidak yakin ini adalah produk penelitian teman-teman. Silakan teman-teman. Anggap saja sore itu menyenangkan, jangan dianggap yang tidak menyenangkan, supaya kita kuliah ini enak gitu loh. Jadi jangan merasa capek. Seperti Marcelino itu loh, meskipun sore tetapi masih ganteng, kan asik. Jadi kelihatan masih suasana pagi, bukan suasana sore. Kalau acak-acakan seperti saya kan suasana sore ini sudah capek. Oke, silakan teman-teman. Saya juga seperti Bu Silka, mulai pagi sampai sekarang 2-3 kegiatan bersamaan yang harus Oke, kalau tidak ada pertanyaan, pertanda bahwa teman-teman sudah memahami materi kuliah pertama. Kedua, penulisan paper. Jadi tinggal mengerjakan. Maksudnya kalau tidak dikerjakan, ya tidak akan pernah selesai. Selama teman-teman menyempatkan waktu untuk mengerjakan, insya Allah selesai. Bu Silka, closing statement sebelum kita tutup. Baik, untuk teman-teman, mungkin saya ingin meng-highlight untuk tugasnya aja. Bagus, karena minggu lalu teman-teman ini nggak ada kuliah, berarti tugasnya langsung didouble hingga ke pembahasan, atau masih tetap ini masih ke aja? Metode dulu. Nanti kalau langsung pembahasan terlalu berat teman-teman ini. Baik, artinya kan teman-teman sudah memiliki 2 minggu ya untuk mengerjakan hanya metodologi. Sehingga saya harap sih teman-teman sudah menemukan ingin menggunakan metode apa, kualitatif, kuantitatif, ataupun juga menggunakan mixed method, tergantung dengan apa fenomena yang diteliti. Sehingga ketika nanti masuk ke pembahasan sudah nggak salah menggunakan metode yang seharusnya mungkin bisa lebih menggunakan studi kasus dengan kualitatif, teman-teman menggunakan kuantitatif atau sebaliknya. Jadi betul-betul perlu dipahami aja. Karena waktunya 2 minggu cukup lama, bisa sambil
menyicil mengerjakan yang lain-lain juga supaya penelitiannya segera selesai untuk jurnalnya. Itu aja sih Pak Agus. Terima kasih Bu Silka atas closing statement untuk teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Semoga teman-teman menikmati perkuliahan ini. Meskipun sekali lagi kita tidak bertemu, tetapi percaya deh, ketika bertemu dengan kita sering malah lebih tidak menikmati. Apalagi harus hidup di kos-kosan dan kemudian ke kampus, itu mungkin kadang-kadang tidak menikmati, tapi nikmati aja suasananya. Semoga bermanfaat. Ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.